Shalom saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam Suara Gembala pada hari ini. Hari ini kita akan merenungkan tema yang sudah lama kita renungkan. Ini seri yang kelima dari beriman di tengah pandemi. Saya mau sharingkan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya mau baca buat saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sudah, ini juga sering dijadikan satu lagu atau pujian yang begitu indah. Saudara, ada 3 nasihat daripada pemazmur, bagaimana kita bersikap di tengah pandemi, bagaimana kita bersikap beriman di tengah-tengah tantangan kesulitan, bagaimana kita tetap percaya di tengah-tengah yang namanya penderitaan atau persoalan atau apapun itu yang merupakan krisis kehidupan ini. Yang pertama, nasihat dia adalah tetaplah berada di jalan orang benar. Saudara, waktu saya baca ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara, ketika dunia menjadi kacau, ketika kehidupan ini makin susah, ketika banyak tantangan kesulitan kiri kanan, orang bisa berubah dari orang baik menjadi orang fasik. Ya, ada 3 orang yang disebutkan di dalam ayat 1. Ya, kondisi pandemi, kondisi krisis ekonomi, kondisi tantangan kesulitan yang begitu berat bisa mengubah orang dari baik menjadi fasik, dan bisa juga mengubah orang menjadi orang berdosa. Ya, banyak juga orang bisa berubah menjadi pencemooh. Itu sebabnya pemazmur mengingatkan kita, ya, sebagai orang beriman, kita tidak bisa berubah. Kita tetap mesti percaya kepada Tuhan, kita tetap mesti hidup benar, dan kita tetap berdiri di jalan orang benar. Kita nggak boleh tersesat. Ya, krisis boleh mengubah orang jadi fasik, bisa mengubah orang jadi berdosa, bisa mengubah banyak orang menjadi pencemooh terhadap Tuhan, nggak percaya Tuhan. Tapi krisis tidak boleh mengubah kita untuk jadi orang-orang seperti itu. Kita mesti tetap hidup benar dan berjalan di jalan orang benar. Saudara-saudara, ini nasihat pertama. Inilah yang menjadi kekuatan kita di dalam menghadapi yang namanya pandemi. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk tersesat di situasi yang sulit seperti hari ini. Yang kedua, nasihat dia yang menarik adalah menyukai Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Wah, ini menarik sekali. Ya, hari-hari ini apa yang disukai orang? Ya, hari-hari ini dalam kondisi yang sulit ini, yang sering disukai orang atau yang paling banyak disukai orang adalah pertama itu uang. Ya, sebab ini lagi krisis keuangan, bukan? Orang lagi cari uang. Sebab kalau tidak punya uang susah beli makanan, susah beli sesuatu, kan? Hari ini orang lagi menyukai apa? Menyukai makanan, menyukai roti. Banyak orang menimbun makanan di rumahnya karena takut krisis, takut resesi yang terjadi bisa bertambah parah sehingga bahan makanan menjadi langka. Sehingga banyak orang menimbun bahan makanan pada awal-awal PSBB yang lalu. Kemudian apa lagi yang disukai orang? Banyak orang menyukai harta kekayaan, orang menyukai pekerjaan hari-hari ini karena terjadi PHK yang begitu luar biasa. Ada banyak pengangguran, jutaan orang jadi pengangguran hari-hari ini. Jadi orang berlomba-lomba cari job apa yang bisa menghasilkan. Saudara, itu tidak salah. Menyukai hal-hal seperti itu tidak salah. Tapi ingat, menurut firman Tuhan malam hari ini atau hari ini dikatakan bahwa kesukaan utama orang percaya itu bukan harta kekayaan, bukan uang, bukan makanan, bukan pakaian, bukan papan, bukan sandang dan sebagainya. Tapi kesukaan utama orang percaya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Seorang teolog berkata,
ya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam itu seperti apa? Dia umpamakannya seperti orang yang khawatir. Ya, contohnya misalnya orang yang khawatir karena belum bisa bayar utang. Begitu bangun tidur, yang diingat duluan apa? Utangnya belum terbayar. Sepanjang hari dia kerja, yang dia ingat apa? Utangnya belum terbayar. Dia khawatir. Malam hari yang dia ingat apa? Utangnya belum terbayar. Besok pagi begitu lagi, terus ingat. Nah, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam itu seperti orang yang khawatir utangnya nggak terbayar. Siang dan malam dia pikirkan firman, meresapi firman, lalu jadikan firman itu sesuatu yang penting dalam hidupnya, sehingga dia benar-benar hidup di dalam firman dan firman hidup di dalam dia. Kira di dalam kehidupan kita, semoga kita di dalam masa-masa pandemi ini, firman mesti ada pada kita dan kita ada di dalam firman. Sebab ketika firman ada pada kita dan kita hidup di dalam firman, itulah sumber kekuatan kita. Itulah sumber pengharapan kita dan sumber jawaban doa kita. Menarik bukan? Dan yang terakhir, nasihat dari pemazmur adalah, ya, kita mesti tetap berbuah, ya. Hidup kita diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, sehingga kita nggak kehilangan sumber air. Air hidup kita adalah Kristus, dia sumber yang terus menyirami hidup kita, sehingga kita tetap segar, ya. Daun-daun kita tetap subur, tidak tetap hijau, tidak layu, ya. Kemudian berbuah, apa yang dibuat yang berhasil. Ini perumpamaan tentang apa? Ini bicara tentang bagaimana hidup orang percaya tetap produktif. Walaupun situasi sulit, situasi susah, situasi sukar hari-hari ini, berat, penuh tantangan, kesulitan, pandemi, krisis dan sebagainya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak subur. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghasilkan buah bagi Tuhan. Ya, jangan sampai kita bilang, aduh Tuhan, ini lagi masa susah Tuhan, saya tidak bisa berbuah. Off dulu deh Tuhan. Saudara, hati-hati. Iman kita tidak boleh mati. Iman tetap hidup. Spiritual kita harus tetap hidup, walaupun hidup begitu sulit dan susah. Wah, ini luar biasa nasihat pemazmur. Saya berharap saudara-saudara sekalian memiliki iman di tengah pandemi dengan 3 nasihat pemazmur yang luar biasa. Baik, sampai bertemu kembali di dalam Suara Gembala yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.